Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bil 'amali wa ta'ati tatibul hayah wa tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salatan wa salaman ala habibina al-mustafa qudwatul ummah wa imamul mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Alladhi qad akhrajana min adh-dhulumat ila an-nur wa akmala hayatuna bi nuril Islam wal iman wal ihsan. Para kiai dan nyai yang saya muliakan, terutama Bapak Kiai Haji Muhammad Nizam Yahya MAD selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Ma'sum, dan yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ridwan Nur selaku pengampu akhlak terhormat. Alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menghadirkan saya di sini. Naila Nafsatul Awfa absen 26 kelas 9H yang akan menyampaikan untayan kata berdasar mutiara ilmu, yakni akhlak mahfuzat, yang di dalam sana terdapat maqalah man amna zamana khana. Barang siapa yang merasa aman di zamannya akan mengkhianati. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah detik ini kalian sudah bersyukur? Bersyukur untuk apa? Tentu saja terpenting bersyukur atas kenikmatan yang melimpah dengan skenario indah dari Allah Ta'ala. Wa qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum firu fi sabilillahi taqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Shadaqallahul azim. Nah, Allah itu menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Ibadah itu wajib dilakukan, apalagi yang namanya sholat wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya ibadah sholat dalam keadaan perang sekalipun itu tetap harus dilaksanakan. Tiada alasan untuk meninggalkannya, karena Allah selalu memberi kemudahan bagi setiap makhluknya. Ketika dalam keadaan bepergian, Allah izinkan hambanya untuk sholat dengan mengqadha ataupun mengqashar. Dan ketika dalam keadaan sedarurat apapun, Allah izinkan hambanya untuk sholat dan bersuci dengan cara tayamum. Dan dalam keadaan sekarat apapun, sedarurat apapun, maka Allah izinkan hambanya untuk sholat hanya dengan isyarat. Namun seiring berkembangnya zaman, kejahatan di mana-mana, maksiat merajalela, bangun masjid berlomba-lomba 2 lantai 5 lantai, namun isinya hanya imam. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukurlah kalian semua, karena kalian telah diberi jalan penuh hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaji di naungan para kiai dan bunyai, menjadi santri di pijakan penjara suci adalah salah satu cara kita
untuk menjalankan perintahnya. Namun mengapa ketika kalian semua terjamin jamaah setiap hari, ngaji tiada henti, semua bisa terhenti hanya karena diri yang penuh hawa nafsu yang menggebuk? Lihatlah orang-orang di luar sana telat tidur waktu zuhur, ke pasar menjelang asar. Masya Allah. Walaupun kalian merasa aman dan nyaman di luar ajaran agama, merasa nyaman berfoya-foya di mall, merasa nyaman berhubungan dengan non-mahram, temannya punya sepatu Jordan, baju LV, mobil Alphard, dia gak mau kalah mewah. Mungkin ketika itu ada saja yang namanya kemewahan biasa saja dan sederhana. Padahal lihat setelah itu, lihatlah nanti semua itu akan menjadi jenazah. Masya Allah. Maka akan saya sampaikan untayan kata yang indah dan penuh hikmah. Wa qala syarif warjan iman khayrati min hadarin fawati malaka ghairu nafsika la takuran hamsika bergegas berbuat baik, jangan sampai terlanjur yang ada dalam dirimu tak harus sesuai nafsumu, maka jangan turuti, jangan turuti nafsumu. Kalau kamu adalah orang yang insya Allah beramal dan berilmu baik, maka tidaklah kamu harus pacaran, tidaklah kamu harus hidup dengan penuh kemewahan. Maka kalian itu takut kepada Allah atau takut kepada makhluknya? Takutlah kalian kepada Allah. Berusahalah nyaman, berusahalah aman, merasa aman ketika beribadah setiap hari, jamaah setiap hari, dan ngaji tanpa henti. Karena semua itu akan mendapat balasan berupa surga yang indah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ketika kalian takut kepada makhluknya, tidak pacaran takut dikucilkan, hidup tanpa kemewahan takut direndahkan, Masya Allah, padahal balasannya sungguh mengerikan. Sekali lagi, malaka ghairu nafsika, apa yang ada dalam dirimu tidak harus sesuai nafsumu. Dan belenggu rasa nyaman menuju kebenaran dengan cara bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menghindari larangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.